Karena visi dan misi bisa dikarang, visi dan misi bisa dibuatkan orang, tapi yang kita tawarkan adalah rekam jejak karya yang senyatanya sudah dilakukan. Sama saja pada akhirnya ingin meninggalkan satu legacy yang sifatnya fisik dan infrastruktur dan langsung mendapatkan apresiasi publik. Makanya tidak mengherankan kalau kita melihat Pak Anies belakangan kan jualannya JIS sama Formula E. Tentang penyelenggaraan Formula E diproyeksikan insya Allah akan bisa menggerakkan perekonomian sampai dengan 1,2 triliun. Untuk menutup ini semua, bagi orang yang sudah berkoar-koar dan atau nantinya dia memilih dengan pikiran bukan dengan emosi, tidak memilih Bang Anies, apa? Lihat rekam jejak, lihat rekam jejak. Banyak masalah di Pendidikan Indonesia, Pak Anies turun tangan. Masalahnya nggak hilang, jabatannya yang hilang. Biasanya orang ketika mendapat suatu kabar yang mungkin mengejutkan, tentu mengejutkan buat Mas Anies. Tapi kalau hujannya di atas kemampuan sistem drainase, tentu saja ada genangan dan jadi banjir. Padahal kalau misalnya kita punya gelas 250 mili, dituangin air 1 liter, ya tentu tumpah. Kalau rekam jejak boleh diuji, rekam jejak bisa dibahas. Kalau visi yang menyusun tak perlu menyiapkan bukti, yang menentang pula tidak bisa menyiapkan buktinya. Katakan yang tidak cocok, katakan yang dia barangkali tidak sesuai dengan apa yang saya utarakan pada hari ini. KPK Firly Bahuri kembali menegaskan bahwa pemeriksaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai saksi terkait dengan laporan dugaan kasus korupsi dalam penyelenggaraan Formula E adalah murni proses hukum dan tidak ada kaitan dengan unsur politis. Kan tentu kan kita minta keterangan seseorang atas pengetahuannya, baik yang dialami, didengar maupun diketahui ataupun yang dilihat. Makanya saya tanya kepada Anda, apakah ada sosok lain kecuali Gubernur DKI Jakarta terkait dengan Formula E? Pak Anies gitu bikin JPU gercep. Sudirman tuh jembatan penyerbangan gercep dia, cepat dia bikin JPU. Giliran banjir slow. Ya kan? Pas diwawancara, alhamdulillah atas izin Allah. Banjir surut atas izin Allah. Setiap diwawancara atas izin Allah. Atas izin Allah mulu anjing. Ya emang semua juga beneran atas izin Allah. Yang atas izinnya mah itu proyek Formula E. Bismillah, kami terima, kami siap jalan bersama. Sekarang orang lagi, wah Anies. Pertanyaan, apa prestasi Anies sebagai Gubernur Jakarta? Banjir semalam orang pada maki-maki semuanya. Semalam, baru semalam. Saya juga kena semua malam. Ambisi mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk berlaga di Pilpres 2024 nampaknya harus melewati jalan panjang, terjal, dan berliku. Seakan adu balap siapa paling cepat, tak lama setelah pemanggilannya oleh KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana penyelenggaraan balapan mobil listrik Formula E di Jakarta. Nasdem buru-buru mendeklarasikan namanya sebagai bakal capres untuk berlaga di perhelatan pemilu presiden 2024 mendatang. Jangan membuat kita sebagai orang parlemen jadi pembodohan gitu. Bukan sekali lagi saya arogan, ini aturan yang saya laksanakan menurut undang-undang. Kalau mau lakukan saya ke badan kehormatan, monggo saya akan datang. Saya sebagai warga negara, saya sebagai pimpinan DPR, saya akan jelaskan. Dan rekaman itu semua ada, tidak ada rekayasa atau dibilang ilegal. Ilegal di mana? Di forum Bamus kok. Saya akan jelaskan, dan rekaman itu semua ada, tidak ada rekayasa atau dibilang ilegal. Ilegal di mana? Di forum Bamus kok. Ada semua fraksi yang ada di situ. Sama-sama imajinasi, sama-sama tentang masa depan. Masa depan belum terjadi. Yang menulis tak perlu bawa bukti, yang menantang tak bisa punya bukti pula. Tapi rekam jejak bisa dilihat, rekam jejak bisa dinilai. Rapor merah 4 tahun kepemimpinan Anies Baswedan di ibu kota. Di sini kita meng-highlight 10 permasalahan di Jakarta. Ada sumur resapan, nggak ada ngaruhnya, sama-sama aja. Banjir mah tetap begitu ya. Kemarin rumah saya aja langsung masuk. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyebutkan ada masalah perihal komitmen fee yang dibayarkan kepada Bank DKI sebelum aturan pembiayaan Formula E disahkan.
Jadi ada anggaran yang belum menjadi perda APBD itu sudah diijon kepada Bank DKI senilai 180 miliar rupiah. Kata Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa, 8 Februari 2022 lalu. Direktur Utama PT Jakarta Propertindo atau Jakpro, Widi Amanasto, angkat bicara mengenai laporan keuangan gelaran Formula E yang tak kunjung dibuka ke publik. Widi mengatakan saat ini laporan keuangan gelaran Formula E sedang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Untuk laporan saat ini sedang dilakukan audit oleh BPK, kata Widi dalam rapat saat memimpin rapat pembahasan rancangan KUA PPAS APBD 2023 pada Rabu 2 November 2022. Artinya apa? Ketika Pak Anies ingin mempersonifikasi sebagai pemimpin yang pro rakyat dan seakan-akan menjadi antitesa dari Pak Ahok dan Pak Jokowi sebelumnya, itu kalau dilihat dan dipreteli satu persatu di politiknya jauh, Pak. Dan bahkan terkesan Pak Anies itu hanya menggunakan istilah lain, menjustifikasi apa yang sudah dilakukan oleh Ahok dan Pak Jokowi. Dia menganggap kata-kata tidak penting. Loh, kalau kata-kata tidak penting, tidak ada kitab suci. Pidato ini juga isinya kata-kata. Semua pesan-pesan isinya kata-kata. Jadi saran saya, Pak Anies kalau pengen maju ke presiden, masyarakat nggak butuh kata-kata manis, tapi butuh kerja nyata dari Pak Anies. Widi menyebut saat ini audit Formula E masih dalam proses dan ditargetkan selesai pada bulan depan. Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi menagih laporan keuangan penyelenggaraan Formula E Jakarta kepada Jakarta Propertindo atau Jakpro. Pras kesal karena Jakpro tak kunjung memberitahu laporan keuangan ajang balap mobil listrik itu pada Juni lalu. Apakah Formula E untung atau tidak? Tolong jawab, kata Pras saat memimpin rapat pembahasan rancangan KUA PPAS APBD 2023 pada Rabu 2 November. Dia mengaku tahu betul seluk-beluk hingga prospek keuntungan yang bisa diperoleh melalui penyelenggaraan suatu event balapan internasional. Karena itu dia mendesak Jakpro mesti membeberkan audit laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap ajang balap mobil listrik itu. Pertanggungjawaban Bapak yang ketiga hari ini mengenai tiketing. Hari ini kita tidak tahu loh keuntungan atau tidak. Mulut suara dari Jakpro. Untungnya mana? Tolong dijawab. Tegasnya, saya tahu itu dunia saya. Apa sih kejuaraan Formula E? MotoGP atau Formula One? Oh, di Jakarta ada ini, itu jualannya, tambah dia. Politikus PDP itu lantas meminta agar laporan keuangan tersebut disampaikan sejujur-jujurnya. Dia lantas mengeluh sudah lelah mesti memenuhi panggilan KPK karena Formula E. Harus jujur Pak, saya capek dipanggil KPK. Ini masuk ranah KPK, ucapnya. Proyek rugi ini terus terang aja, Bapak jelaskan, sama Ancol harus clear, imbuhnya. Makanya ini dicari Nasdem adalah yang terbaik daripada yang baik-baik. Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya adalah why not the best? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Selamat kepada Pak Budi yang mendapatkan amanat untuk menjadi PJ di DKI Jakarta. Kami percaya pengalaman yang beliau miliki akan menjadi bekal yang sangat baik, dan kami percaya. Apakah deklarasi Capres akan menghalangi KPK untuk menghentikan atau melanjutkan proses ini? Saya pastikan proses penyelidikan akan terus berlanjut. Dengan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan memohon petunjuk darinya, dan dengan seluruh kerendahan hati, Bismillahirrahmanirrahim, kami terima dan bersiap untuk menjawab tantangan itu. Pak, ada ini Pak, terkait oknum agama yang menolak itu Pak, atas nama jalan Pak, bisa Pak? Pak Anies, ada oknum warga menolak jalan budaya, gimana Pak Anies? Tanggapannya Pak, dikit aja Pak. Oknum warga di jalan warga Pak. Ada yang menolak? Ada yang menolak Pak. Anies mengatakan dunia internasional memuji transportasi di Jakarta. Bullshit. Makin macet, makin gila. Macet setiap hari.
Senada dengan Pras, Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra Sastromijoyo turut mendesak Jakpro buka-bukaan terkait laporan keuangan Formula E. Menurutnya sudah 4 bulan sejak Pemprov DKI mengaudit gelaran Formula E, tapi tak kunjung membeberkan hasilnya. Atas seizin Pak Ketua dan teman-teman Banggar, saya minta dengan sangat untuk dijelaskan terkait laporan untung rugi. Jawab aja secara sederhana, untung atau rugi, karena jawaban Bapak selama ini 4 bulan lalu, ujarnya. Aras sapaan karibnya, bahkan mengungkit masa-masa dirinya dipanggil oleh KPK. Karena itu dia mendesak Jakpro setidaknya dapat memberikan gambaran singkat mengenai untung dan rugi event tersebut. Ketika ketok palu pertama kali, kita belum ada di DPRD karena itu anggarannya diketok di APBD Perubahan 2019. Nah itu secara mekanisme juga jadi pertanyaan dari teman-teman KPK. Kemudian mungkin kenapa saya yang dipanggil, karena saya yang pimpinan Komisi E, kedua ya yang vokal untuk bertanya. Sesederhana dari dulu tuh 2019 akhir ketika kita bahas APBD 2020 yang kita tahu bahwa ada pengeluaran lagi untuk Formula E, kita tuh udah memanggil Jakpro juga. Sesederhana kita minta dibuka kontraknya, kita minta diberikan penjelasan detail gitu. Nah, tapi sampai hari ini kita belum mendapatkan itu. Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono dikabarkan menginstruksikan PT Jakarta Propertindo atau Jakpro segera siapkan laporan keuangan Formula E mengubah strategi koalisi. Kabar instruksi Gubernur Jakarta Heru pada Jakpro untuk lengkapi laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban APBD beredar di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, dikutip dari Katalogika Selasa 25 Oktober 2022 lalu. Instruksi Heru pada Jakpro terkait laporan keuangan akan berpotensi berdampak pada status Anies Baswedan di KPK. Dari saksi bisa menjadi tersangka. Jakpro selaku penyelenggara ajang Formula E Pemprov DKI sebelumnya menyatakan siap mendukung upaya KPK menyelesaikan dugaan tindak pidana di Formula E. Laporan keuangan Formula E yang sedang disiapkan Jakpro kelak akan diserahkan kepada DPRD DKI dan KPK. Sumber Katalogika menyebut, setelah mendapat laporan dari Jakpro, KPK akan menyampaikan status Anies sebelum deklarasi dukungan Demokrat dan PKS pada Anies 10 November mendatang. Bagi Demokrat dan PKS, momen inilah yang ditunggu. Mereka seakan memberi waktu pada KPK untuk memberi penjelasan status Anies Baswedan. Karena visi dan misi bisa dikarang, visi dan misi bisa dibuatkan orang. Tapi yang kita tawarkan adalah rekam jejak karya yang senyatanya sudah dilakukan. Pemerintah kayak Pak Gubernur ya, katanya nggak ada janji, nggak ada penggusuran, entahnya begini jadinya. Tapi kan Gubernur ingkar janji. Tapi proses politik itu adalah untuk menggunakan kekuasaan bagi kemaslahatan seluruh bangsa. Di situ proses politik itu. Sehingga ketika umat Islam berpolitik untuk menghasilkan sesuatu, untuk mendapatkan perubahan. Sulit cari negara demokrasi manapun yang tidak berdasar agama dengan spirit tauhid seperti kita. Nggak ada. Nggak ada. Sementara itu, warga DKI Jakarta yang juga pemerhati hukum, Profesor Otto Cornelis Kaligis atau OC Kaligis, juga melayangkan surat masukan kepada penjabat Gubernur DKI Jakarta mengenai pinjaman uang Anies Baswedan ke bank dalam rangka mengatasi kewajiban Anies Baswedan terhadap Formula E. Semoga Bapak tidak menjadi penjamin terhadap hutang-hutang Anies Baswedan. Bila Anies Baswedan gagal bayar, biar Anies Baswedan sendiri yang menanggung pembayaran kembali hutang Anies terhadap bank, tulis OC Kaligis. Selain itu, OC Kaligis melalui suratnya juga menyebut Anies Baswedan bekerja tidak profesional. Di antaranya menurut OC Kaligis, ketika harus mengubah lokasi penyelenggaraan Formula E dari Monas ke Ancol. Dan masih banyak kasus Anies dalam menyelenggarakan pemerintah DKI yang harus dipertanyakan. Itu aja. Yang detail-detail yang disampaikan oleh Pak Gembong nggak ada yang berita, Pak. Ataupun misalnya jarang kita mendengar Pak Anies dan para pendukungnya bicara tentang skenario soal penanganan banjir.
drainase vertikal. Minta maaf pada sebagian yang karena Formula E kemarin mengecewakan pada orang-orang pesimis bisa terjadi. Yang pesimis itu kecewa sekali, tapi mohon maaf gitu, mengecewakan. Kita sesungguhnya ingin membahagiakan semua orang gitu, tapi ada yang kecewa. Kali ini, Heru Budi Hartono disarankan untuk segera merombak total jajaran direksi dan komisaris PT Jakarta Propertindo atau Jakpro. Selama ini, BUMD strategis itu diduga salah urus dan syarat nepotisme. Hal ini penting dilakukan untuk mengusut lebih jauh pesan karangan bunga misterius yang mengungkap dugaan nepotisme di tubuh PT Jakpro. Karangan bunga ini sebagai penegasan saja yang ditujukan kepada PJ Gubernur dan Ketua DPRD DKI Jakarta. Ini tidak boleh lama dibiarkan. Sebaiknya PJ Gubernur DKI segera merombak total semua direksi dan komisaris Jakpro, semuanya. Jangan sampai mengurus BUMD strategis tapi syarat nepotisme. Ujar Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru atau Qatar, Sugianto di Jakarta, Rabu 2 November 2022. Sebelumnya publik sempat dihebohkan dengan munculnya 3 karangan bunga yang ditujukan kepada penjabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi terpasang di halaman sekitar pendopo Balai Kota DKI. Karangan bunga tersebut berisi permintaan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Jakpro. PJ Gubernur dan Ketua DPRD, kami butuh pimpinan yang berjuang untuk Jakpro, bukan untuk si cantik. Direktur SDM Jakpro Biang Keladi. Isi karangan bunga 1. Pak Heru dan Pak Pras, kami 20 kadif baru Jakpro, mohon maaf telah menjadi bagian dari nepotisme. M. Taufik, Direktur SDM, bertanggung jawab. Tulis karangan bunga kedua. Pak Heru dan Pak Pras, kami butuh sosok Anda. Kondisi Jakpro sangat mengkhawatirkan. Tolong selamatkan Jakpro. Tulis karangan bunga ketiga. PT Jakpro itu BUMD perseroan terbatas daerah atau Perseroda yang sahamnya 100% milik DKI. Artinya Jakpro ini milik rakyat juga. Jadi bila PT Jakpro rugi, maka rakyat Jakarta juga rugi, katanya. Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mendorong BPBUMD segera bersikap atas karangan bunga nepotisme yang masih misterius itu. Prasetyo menduga ada masalah serius di tubuh Jakpro yang bisa mengganggu program penugasan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tolong ini Bu jadi perhatian, karena bukan apa-apa. Jakpro ini kan kita proyeksikan sebagai salah satu BUMD terbesar di DKI Jakarta. Ya, kalau cuma buat ganjelan saja, mendingan kita singkirin orang-orang seperti itu, kata Prasetyo menimpali Fitria. Sementara itu, VP Corporate Secretary PT Jakarta Propertindo, Syahrial Syarif merespon adanya karangan bunga nepotisme yang sempat terpasang di Balai Kota Jakarta. Pada tahun 2022 ini, akunya, Jakpro melakukan proses transformasi korporasi agar perusahaan menjadi lebih sehat secara finansial, lebih luas dalam bergerak dan lebih tahan terhadap perubahan-perubahan. Seperti diketahui bersama, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait laporan dugaan korupsi di penyelenggaraan Formula E Jakarta pada Selasa 6 September 2022 lalu. KPK telah memeriksa Anies Baswedan selama kurang lebih 11 jam. Durasi pemeriksaan yang cukup lama ini karena Anies dinilai memiliki banyak informasi mengenai kasus tersebut. Selain Anies Baswedan, KPK sebelumnya juga sudah memeriksa beberapa orang lainnya untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi di ajang Formula E Jakarta. Pelaksana tugas atau PLT, juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan bahwa KPK membutuhkan keterangan untuk menemukan adanya dugaan peristiwa pidana. Pasalnya, sebelumnya ada laporan dari masyarakat mengenai dugaan korupsi dalam ajang Formula E Jakarta.